anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Wajahnya terlihat cerah ya. Doni selalu tersenyum. Imam kelihatannya sehat, tapi rambutnya waktunya potong ya, Nak? Iya, Bu. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran. Tolong Ketua Kelas Aldi dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita doa menurut keyakinan dan mulai. Oke, terima kasih Aldi sudah mau memimpin berdoa. Berikutnya saya absen terlebih dahulu ya. Siapa-siapa saja yang hadir, kemudian siapa saja yang tidak bisa ikut hadir di pembelajaran secara tatap muka di Zoom ya. Aldi Septiansyah hadir ya. Hadir. Kemudian Brahmana tidak tampak, kelihatannya masih belum bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Kemudian Doni, Naufal tidak hadir ya. Kenapa ada masalah dengan internetnya ya kalau Naufal ya? Kemarin sudah jadi tidak bisa ikut, nanti pembelajarannya hanya via WA saja. Oke, nggak masalah. Karena sudah selesai absen, maka kita lanjutkan pembelajaran hari ini ke alat ukur mekanik ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang alat tangan, peralatan tangan atau general tool, kemudian SST, special service tool. Berikutnya di minggu ini kita belajar tentang alat ukur mekanik. Masih ingat peralatan tangan itu apa saja macamnya? Ya. Kunci busi betul, yang biasanya ada di dalam palu. Yes. Good. Berarti masih ingat tentang general tool. Kemudian kalau special service tool, ada yang masih ingat apa saja yang kira-kira dipakai di teknik sepeda motor? Kunci torsi. Kunci torsi, betul. Antara lain adalah SST. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang alat ukur mekanik. Jadi alat ukur itu ada 3 nanti yang kalian pelajari. Ada alat ukur mekanik, kemudian ada alat ukur elektrik, kemudian ada alat ukur hidrolik dan pneumatik. Nah, hari ini kita belajar tentang alat ukur mekaniknya. Saya akan share screen ya. Loading. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan pengamatan video pembelajaran ya. Nanti ada link yang saya share ke kalian di YouTube tentang video pembelajaran tentang alat ukur mekanik. Jadi melalui pengamatan video nanti saya harapkan kalian bisa menyebutkan macam-macam alat ukur mekanik dan fungsinya. Kemudian melalui pengamatan video juga nanti kalian juga bisa menyebutkan bagian-bagian dari alat ukur mekanik, yaitu vernier kaliper serta fungsi bagian-bagian tersebut. Kemudian nanti kita ada diskusi dan tanya jawab. Dari diskusi dan tanya jawab ini saya harapkan kalian bisa menyebutkan langkah prosedur kalibrasi alat ukur mekanik ya, atau si vernier kaliper. Jadi nanti kalibrasinya vernier kaliper seperti apa, bagaimana langkah kalibrasinya sesuai prosedur. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 itu. Kemudian di sini ada video pembelajaran, cuplikan video pembelajaran tentang alat ukur mekanik vernier kaliper.
adalah cuplikan video yang hari ini akan kalian simak melalui link. Ya, di sini ada 4 buah link yang bisa kalian unduh. Nanti akan saya bagikan link ini melalui grup WA. Ya, jadi dari video ini nanti kalian akan saya bagi kelompok setelah kalian menyimak video dan bahan ajar ini. Nanti kalian akan saya bagi kelompoknya. Masing-masing satu kelompok berisi 2 siswa secara berpasangan. Setelah menyimak, nanti kalian akan mencari atau mendiskusikan tentang apa saja alat ukur mekanik dan apa fungsinya masing-masing alat ukur tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang bagian-bagian dari jangka sorong atau vernier kaliper beserta fungsinya. Dan yang ketiga adalah cara kalibrasi jangka sorong atau vernier kaliper berdasarkan SOP. Ya, jadi 3 macam pertanyaan ini silahkan nanti kalian diskusikan setelah kalian melihat bahan ajar dan link video yang sudah saya bagikan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya bagi kelompoknya ya. Aldi Septiansyah nanti akan berkelompok dengan Brahmana, kemudian Doni berkelompok dengan Hoirul Anam. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya share linknya melalui grup WA. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kira-kira apa ada kesulitan dalam memahami materi alat ukur mekanik dan bagian-bagian dari vernier kaliper? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Good. Maka saya minta salah satu kelompok untuk menyebutkan macam-macam alat ukur mekanik yang digunakan di sepeda motor. Oke, siapa? Riza? Boleh, silakan. Ya, Bu. Star baja. Good. Thickness gauge. Ya, thickness gauge atau fuller gauge. Oke. Vernier kaliper. Ya, vernier kaliper. Dial bor gauge. Bagus, Riza. Ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi dari alat-alat ukur tersebut? Kelompok lain ada yang bisa menjawab? Siapa? Oke, Aldi, silakan. Kalau Mister Baja itu untuk mengukur jarak main bebas pedal rem dan rantai. Bagus. Kalau dial bor untuk mengukur diameter silinder. Oke, itu yang disebutkan oleh Aldi adalah contoh-contoh penggunaan alat ukur mekanik berdasarkan fungsinya. Ya. Oke, bagus Aldi, terima kasih. Kemudian khusus untuk vernier kaliper, fungsi utamanya apa sih? Ada yang bisa menjawab? Oke, Jani silakan. Oke, bagus Jani ya. Jadi fungsinya alat ukur vernier kaliper itu ada 3 fungsi utamanya ya. Untuk mengukur dimensi luar, bagian luar benda, entah itu panjang, tebal, lebar dari suatu benda, kemudian bagian dalam, dimensi dalam yaitu diameter dalam silinder contohnya, dan ketinggian dari suatu benda. Oke, kalau begitu bagian-bagiannya si vernier kaliper, adakah kelompok yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, Raffi silakan.
Tanduk untuk mengukur dimensi bagian dalam. Hmm. Rahang untuk mengukur dimensi bagian luar. Ekor Yes. untuk mengukur ketinggian atau kedalaman suatu komponen. Good. Bisa menambahi mungkin? Ya, Hmm. Skala utama, Oke, good. Skala utama, kemudian pengunci, ya. Jadi skala itu ada dua ya, jangan lupa skalanya ada dua, ada skala utama, ada skala nonius. Jadi ini untuk mengetahui hasil pengukuran, dan yang terakhir adalah pengunci bagiannya. Bagus. Setelah mengetahui bagian-bagiannya dari vernier kaliper dan fungsinya, kemudian adakah kalian sudah mengetahui cara kalibrasinya? Saya, Bu. Ya, Anam, silakan. Kalibrasi itu apa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Oh, kalibrasi itu apa ya? Adakah yang bisa menjawab? Ya, Imam. Imam mau menjawab apa siapa? Doni, silakan Doni. Kalibrasi adalah mengatur alat ukur sesuai standarnya agar hasil ukurannya akurat. Betul. Jadi kalibrasi itu adalah mengatur alat ukur sesuai standar agar ukurannya itu akurat ya. Semua alat ukur itu harus dikalibrasi, nah tidak hanya vernier kaliper saja, mau mikrometer, mau si dial bor, mau dial indikator, semuanya harus dikalibrasi, yaitu disetting pada angka 0 ya. Nah, khusus untuk vernier kaliper, bagaimanakah caranya untuk mengkalibrasi? Ada yang bisa? Imam, tunjuk jari, berarti mau menjawab, boleh, silakan. dengan menempatkan bahan ukurannya sampai tidak terlihat celah, Bu. Oke, jadi jangka sorong tadi kalau dia mau dikalibrasi berarti dia harus dirapatkan rahangnya ya sampai tidak terjadi celah. Good, Imam, dirapatkan rahangnya, maka garis antara 0 di skala utama dan garis di 0 di skala nonius itu harus satu garis lurus. Itu ya, ada motor itu tadi macamnya ada 6 ya. Ada 6 macam. Ada apa saja tadi? Mistar geser atau vernier, kaliper, kemudian ada dial bor, ada mikrometer, kemudian mistar baja, kemudian puller, betul ya. Kecuali puller dan mistar baja, yang lainnya perlu diikatnya. Setelah ini nanti saya akan membagikan link untuk evaluasi, untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang alat ukur mekanik dan vernier kalipernya ya. Nanti linknya akan saya bagikan melalui grup WA. Setelah ini Zoom-nya kita tutup, kita lanjutkan ke WA untuk saya share link evaluasi. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan berikutnya membahas tentang cara pembacaan alat ukur mekanik vernier kaliper dan cara penggunaannya pada benda ukur. Jangan lupa nanti pelajari di rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan, karena setelah ini ada pembelajaran lagi, berarti nggak usah ditutup dengan doa. Saya tutup saja dengan salam. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.